Halo, Haris. Halo Feli, apa kabar? Hisashiburi desu. Bahasa Jepang, bisa, bisa. Oke. Aduh, malu. Aku mau ngucapin thank you banget, Haris, karena udah mau diajak untuk sharing-sharing nih untuk teman-teman Binusian. Nah, jadi mungkin aku mau minta Haris untuk perkenalan diri dulu kali ya. Halo, nama saya Haris Sentanu. Saya dulu Binusian 19 dan saya masih ingat NIM saya 1901493264. Semoga nggak salah ya. Dulu saya lulusan dari Sistem Informasi. Ya, dan sekarang saya sedang bekerja di Jepang. Untuk saat ini, kira-kira Haris bekerja sebagai apa ya di Jepang? Oke, untuk sekarang sebenarnya posisi tertulis di kontrak masih sebagai konsultan ya. Karena awalnya saya memang daftarnya buat jadi konsultan dan karena memang saya dulu lulusan SAP di BINUS, saya mikirnya ya konsultan pekerjaannya not bad. Tapi sekarang karena ya ada kesulitan sedikit di bidang bahasa ya. Jadi sekarang saya banyaknya itu menghandle produk-produk sistem yang ada di perusahaan dan sekarang secara tidak official posisi saya ini menjadi uh, junior product specialist, which is kerjaan saya ya untuk sebagian besar itu untuk mengimplementasi sistem yang sudah ada di perusahaan ke para customer gitu. Jadi sedikit background dari perusahaan saya. Perusahaan saya ini bisa dianggap sebagai software vendor sekarang. Jadi kita punya banyak software original dari perusahaan dan apa yang kita lakukan adalah kita mengcustomize software itu secukupnya dan kita implementasi ke sistem dari para customer. Jadi misalnya ketika mereka butuh BI, ketika mereka butuh sebuah sistem untuk consolidated accounting, kita customize dari sisi kita dan kita implement ke customer. Gitu. Oke deh, thank you banget untuk jawabannya. Berarti untuk saat ini produknya lebih fokus ke consolidated accounting sama BI gitu ya? Yes, awal saya join, ya, which is 3 tahun lalu, fokusnya itu masih ke consolidated accounting. Cuman sekarang mereka agak shift dari only consolidated accounting, mereka pengen shift ke group management. Oke deh. Nah, mungkin berarti tadi juga mencakup ini ya untuk produk-produknya gitu. Nah, mungkin Hmm. eh, kalau selain yang produk dari BI dan yang consolidated accounting tadi, berarti kan yang Haris lakukan di kantor itu kan lebih ke berarti lebih ke manage produknya atau masih ada consultingnya juga nggak sih? Maksudnya kayak ada ketemu klien gitu nggak? Hmm, untuk sekarang ketemu klien ada beberapa kesempatan untuk ketemu klien ada. Jadi Hmm. sebagai kaihatsusha bahasa Indonya apa ya? Engineer. Ah, ya Jadi ya. ya, jadi saya posisinya itu untuk mengakomodasi request dari customer. Customer Hmm. seberapa banyak dan seberapa lebar. Jadi ada beberapa kesempatan buat saya untuk uh, visit customer dan kita langsung face to face kita bahas customer ini sebenarnya problemnya ada di mana, worry-nya ada di mana dan dari situ setelah kita dengar kita formulasikan kayak sebuah solution yang bisa kita offer ke customer dan kita lihat kayak apakah mereka sudah setuju dengan offer ini, apakah mereka perlu customize lebih jauh lagi. Dan Hmm. memang ada ya,
Kalau pertanyaannya apakah ada kesempatan untuk bertemu langsung dengan customer, ada. Oh, I see. Berarti kalau Haris tuh lebih ke sisi konsultan yang teknisnya, Mhm. eh, nanti sedangkan kalau yang untuk yang benar-benar communicate sama si customernya itu lebih ke bagian yang customer service-nya gitu kali ya, bagian. Yes, jadi ya bisa dibilang mereka marketing dan sales. Lalu saya itu cuma seperti ya, you can say IT staff-nya. Oke, oke. Oke deh. Nah, mungkin eh, boleh diceritain nggak kira-kira keadaan bekerja saat ini eh, selama di Jepang tuh gimana nih? Karena kan lagi ada pandemi gitu kan. Hmm. Apakah full WFH kah atau gimana tuh? Boleh diceritain nggak? Jadi untuk perusahaan saya yang ya untungnya mereka mensuplai laptop untuk semua karyawan. Dan kebijakan perusahaan adalah untuk sekarang karena pandemi, kita sudah adaptasi sama WFH juga kan. Karena ya kalau pada tahu keadaan kereta Jepang, which is sangat sibuk di jam-jam tertentu. Dan Jepang juga ya bukan Jepang sih sepertinya, tapi lebih ke perusahaan kita itu cemas dengan pandemi. Jadi kita adaptasi WFH dan kebijakan WFH-nya itu untuk sekarang ya, karena kita sudah mulai reda. Seminggu itu minimal sekali ke kantor. Dan selebih dari itu ya terserah kalian. Tapi ya kita ada kebijakan untuk 1 kali seminggu. Sebelum itu pas tengah pandemi full WFH. Jadi saya tetap di rumah saja. Oke, oke. Berarti, tapi kebijakannya itu eh, boleh nggak sih kayak work from anywhere gitu? Apakah harus tetap stay di Tokyo atau boleh kayak misalkan kayak lagi di mungkin kayak di Hakone atau di mana gitu? Good question. Oke, so sebenarnya untuk kebijakan itu kita lebih tergantung tim. Jadi setiap manajer bisa mengimpose rule yang ingin mereka terapkan di tim mereka. Nah, untuk tim saya, karena nature dari pekerjaan konsultan, kita harus bisa bertemu dengan customer ketika dibutuhkan. Jadi saya itu wajib di Tokyo sebenarnya. Ya, I kalau see. tapi mungkin untuk special case untuk saya karena juga ya tidak terlalu sering ketemu customer, mungkin saya bisa sedikit kabur gitu ya. Hmm. Cuman untuk contohnya seperti di perusahaan saya, tim IT dari perusahaan saya, karena mereka tidak ada kebijakan untuk bertemu customer dan lain-lain, mereka tidak diharuskan untuk stay di Tokyo. Mereka bisa ke kota lain. Mereka ada beberapa yang pulang ke negaranya masing-masing untuk bekerja, which is sangat asik. Jadi kerjanya misalnya di negara lain tapi gajinya tetap Jepang, which is ya kalau dihitung-hitung lumayan sih untuk biaya hidup. Iya, betul. Oke. Tapi Haris berarti nggak boleh ya kalau misalkan kerjanya di Indo gitu. Saya sudah push beberapa kali dan tidak dibolehkan sayangnya. Ya, Pak. Begitulah. Oke, oke. Zanen desu. Saya